Inilah sebuah kisah dari seorang pemuda, anak dari orang kaya, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 4, Kauri, yang di kantornya sendiri. Hari itu, ia mendapat telepon dari seorang teman dekat. Temannya itu berkata, "Hei Kauri, entar malam kita keluar yuk. Ini teman-teman, pingin ngajak hangout nih. Di mall yuk kita makan bersama." Karena teman akrabnya yang bilang. Ia pun mengiyakan. Kenshin masih belum mendapat panggilan. Sudah 6 hari berlalu, ia menunggu. Waktu pun berjalan, malam pun datang. Tepat jam 7, lebih 5 menit. Kauri kedatangan teman-temannya. 2 mobil terlihat, akan masuk halaman rumahnya. Setelah pintu pagar dibuka, masuklah mobil itu. Kemudian, keluarlah orang di dalamnya. Mereka berjumlah 7. 3 wanita terlihat dari mobil paling depan, 4 pria dari mobil belakang. Kauri pun kaget melihatnya. Ini tak seperti yang dibicarakan. Tadi katanya, hanya wanita saja. Tapi ini kok, malah ada cowok pula. Ternyata, temannya itu bikin surprise ke Kauri. Jika yang lainnya pun ikut pula. Termasuk si Randy, yang dibicarakan mamanya tadi malam. Ada pula saat ini. Melihat itu, mau gak mau, Kauri pun mempersilahkan mereka masuk. Karena rumahnya yang besar, ruang tamunya pun luas. Duduk mereka pun nyaman, agak bisa berjauhan, saling berhadapan. Dan tentu saja, saling melihat antar mereka. Sementara, di saat yang sama, Kenshin telah keluar rumah. Tak biasanya, ia tak memakai lagi mobil maupun motornya. Entah mengapa malam itu, ia berjalan sendiri menuju jalan raya, lalu naik angkutan umum. Setelah beberapa saat, menit pun terlewati. Kauri dan temannya telah usai bicara di rumahnya. Lalu, mereka melanjutkan keluar menuju tempat yang direncanakan. Tak berapa lama kemudian, sampailah antar teman SMA itu ke sebuah mall ternama. Mall yang banyak dikunjungi anak muda saat ini. Lalu, masuklah mereka, saling beriringan, saling bercanda seperti biasa. Karena bersama Kauri, tentu saat ini, mereka ada 8. Entah sudah direncanakan sebelumnya, atau berjalan begitu saja. Nampaknya, mereka terlihat seperti berpasang-pasangan. Dan tentu saja, Kauri didekatkan dengan si Randy, teman sekolah cowoknya. Kemudian, di sela perjalanan itu, di sela menuju tempat yang dipesan sebelumnya, Kauri melihat ada seorang pemuda, seorang pria. Pria itu saat ini lagi berdiri sendiri, bersandar pada teralis pagar besi pembatas mall. Nampak sekali cowok itu sedang memperhatikan sesuatu. Kauri yang sedang berjalan seperti lainnya merasa biasa saja. Namun, karena jarak yang sudah dekat, apalagi, ia sudah agak di sampingnya. Jadinya, ia pun tahu siapa lelaki itu. Ternyata, dia seorang pria, yang beberapa hari lalu, pernah, interview kerja, dengannya. Tak lama kemudian, tibalah ia, di tempat yang dipesan. Duduklah Kauri bersama teman-temannya. Di sela itu, ia masih sedikit memperhatikan, dengan cowok, yang berdiri, di teralis pembatas mall itu. Karena tempat duduknya Kauri, yang juga bersebelahan dengan teralis pagar di kedai kopi itu, ia pun bisa melihat ke arah bawah. Setelah ia menyimak dengan seksama, ternyata cowok itu lagi memperhatikan seorang cleaning service yang sedang bekerja di mall ini. Langsung saja Kauri bisa menebaknya, kalau si pria itu ingin kerja jadi cleaning service di tempat ini. Ia pun mengingat, sudah beberapa hari sejak interview, memang belum ada yang dipanggil untuk diterima kerja. Rupanya, Kauri mengira cowok yang bernama Kenshin itu sedang mencari kerja di tempat ini. Kauri jadi merasa kasihan, lalu dalam hati, ia akan berencana memanggilnya esok hari. Kenshin sendiri terlihat olehnya tiba-tiba didatangi seorang security. Nampak terjadi percakapan di antara mereka. Lalu, teman wanitanya Kauri pun menyapa. "Henon, lihat apa lu, kan dia sudah ada di sini." Maksudnya ada si Randy, yang dekat dengannya. Kauri pun tersenyum.
Kenshin, terlihat, sudah meninggalkan tempatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.